Menaikkan kadar gaji minimum dari 1.500 kepada 1.700 ringgit sebulan. 1.500 ringgit itu berarti berapa juta itu? 4,5 juta. Oh ya, gede banget. Hah? Masih ada yang lebih besar lagi? Besar bedanya. Kalau aku di Dumai kerja gajinya cuma 1.500.000, tak cukup untuk makan. Gaji guru adalah salah satu hal yang menentukan kualitas pendidikan di negara kita. Bener. Kita semua paham lah ya, ada harga, ada kualitas. Karena sebagus apapun gurunya, sespesial apapun dia, kalau besok mereka masih khawatir makan apa, bahkan ada yang sampai harus pinjem-pinjol gara-gara gajinya terlambat, ya lama-lama stres juga lah. Orang yang terjerat pinjaman online, nomor satunya adalah berprofesi sebagai guru. Orang yang terlibat ke pinjaman online adalah orang yang prasejahtera. Artinya banyak kebutuhan yang tidak bisa tertutupi dengan hanya mengandalkan gaji saja. Jadi menurut saya dibuat kebijakan yang terbaru untuk lebih mensejahterakan guru. Tolonglah, sebagai perbandingannya, negara tetangga kita Malaysia, gaji gurunya itu sekitar 19,5 juta per bulan. Jauh banget. Nggak tahu dia di Indonesia itu dokter pun susah cari makan. Di sini kalau spesialis konsultan itu gajinya itu 80.000 ringgit sampai 100.000 ringgit. Kalau rupiah kan 262 juta. Mending aku ke Malaysia aja ya kan, pindah. Pening kepalaku. Oke guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys ya. Malaysia naikkan gaji pekerja. Bagaimana di Indonesia guys? Mantan Presiden Jokowi aja itu merasa terheran-heran gitu ya. Gaji minimum kan sebelumnya 1.500 nih ya. Tapi sekarang ini udah dinaikin ternyata guys ya, jadi 1.700. Wow, fantastis sekali ya. Dan ini juga komen tentang isu gaji rendah ya. Gaji guru itu memang rendah banget. Padahal guru ini adalah orang pertama loh guys ya, yang menciptakan orang-orang berjaya nantinya guru ini. Tapi kenapa malah gajinya segitu murahnya cuy? Bahkan ada yang 300 satu bulan, itu pun keluarnya 6 bulan sekali. Kan miris banget. Ini harus ditingkatkan lagi. Menteri-menteri yang baru ini kan pemimpin sudah baru guys ya, sudah Bapak Presiden Prabowo kemarin sudah dilantik. Jadi semoga aja ini dinaik taraf lah untuk gaji para guru yang ada di Indonesia, agar lebih semangat mengajarnya, lebih maksimal, agar anak didiknya juga nanti menjadi orang-orang yang mantap, yang terbaik lah ya. Oke guys ya, lanjut ya. Link ada di description jika kalian mau nonton videonya langsung. Halo teman-teman, saya Ria Oktorina, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting untuk kita semua pahami, yaitu tentang perbedaan gaji minimum di Indonesia dan Malaysia. Indonesia, meskipun kaya akan sumber daya alam, masih tertinggal dari Malaysia dalam hal kesejahteraan pekerja. Video ini bukan dimaksudkan untuk membandingkan secara langsung mana yang benar atau salah, tetapi lebih sebagai pembelajaran agar kita bisa memahami situasi dan mencari solusi untuk kemajuan bangsa kita. Menaikkan kadar gaji minimum dari 1.500 kepada 1.700 ringgit sebulan. Dan akan berkuat kuasa mulai 1 Februari 2025. Bulan depan, tahun depan. Penangguhan hanya diberikan membabitkan majikan yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja bagi tempoh 6 bulan, iaitu berkuat kuasa 1 Ogos 2025. Kesuma juga akan menerbitkan garis panduan untuk rujukan pekerja. Jadi ini harus dibedakan. Ya, gaji untuk juru teknik terlatih, lulusan TVET, mahasiswa, graduan universiti tidak boleh digunakan kadar 1.700. Mereka wajar diberi pertimbangan dan kita akan pantau syarikat-syarikat yang berjaya dan beruntungan besar yang tidak bersabah kalau mengekalkan gaji siswa pada tahap yang rendah seperti mana sekarang. Gaji. Oke guys ya, ini adil banget ya, sebab dia akan pantau gitu ya, gimana nih syarikat-syarikat besar yang menggaji rendah. Nah ini setuju banget lah ya, ini jadi para pekerja pun semangat sebab dinaikkan. Dan untuk yang graduate, yang lulusan tinggi juga gajinya akan semakin tinggi gitu ya. Respect. Inilah ya yang dititik beratkan pemerintah untuk kesejahteraan rakyatnya. Ini mantap banget lah ya. Lanjut ya. Gajimu sebulan atau sehari atau seminggu berapa? Sebulan enggak? 1 bulan
Kalau boleh saya bertanya, sebulan gajinya berapa? 1.500. Berapa? 1.500. 1.500 apa? Ringgit. 1.500 ringgit itu berarti berapa juta itu? Hampir 5 ya. 4,5 juta. Oh ya, gede banget. Ya, Hah? Masih ada yang lebih besar lagi? Kalau yang manen berapa? Yang manen itu kadang bisa 2.000 lebih. Oh, kalau yang manen bisa 2.000 lah. Kenapa kamu nggak ikut manen? Nggak berani. Hah? Berani. Oh, nggak berani. Resikonya besar. Hah? Resikonya besar. Resikonya besar apa? Kenapa manen aja kok Kan resiko? pakai sabit itu. Pakai? Sabit. Manen sawit nih. Tinggi 12 meter. Kita sabit itu pokok. Ya, kan hanya gini-gini kan? Berat, Pak. Oh, berat. Masih muda. Masih muda, berat bener. Harus semangat dong ya, masih muda. Terus kalau itu gaji 4,5 juta, terus apa Potong makan, dipakai untuk makan dan perumahan berapa itu? sisanya Atau sisa berapa sebulan? 1.000 lah kirim ke rumah ke Idon. Sisanya 1.000 bisa dikirim. Oh ya gede dong. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh, 3 kalau juta. 1.000 kan 3 juta kan? Ya gede. Kenapa memilih Malaysia? Oke guys ya, ini kerja di kebun sawit ya, dan itu gaji minimum 1.500 dan biasanya itu tempat tinggal juga disediain ya. Untuk makan mungkin berkongsi dengan rakan-rakan ya, 1 bulan sekali belanja dan makan, dan dia bisa menyisihkan loh ya, walaupun 1.500 tapi menyisihkan 1.000 guys. Jadi cukup besar ya untuk ditukarkan di Indonesia dan dikirimlah di kampung. Waduh, mantap ya. Kalau yang memanen lagi mantap banget, apalagi yang boleh loading ya, yang mempunyai kekuatan loading sawit itu, wow, itu gajinya gila-gilaan itu ya, sebab dia akan sab bertan gitu ya. Lanjut ya, dia kan harga per tan, nah itu memang mahal banget lah. Lanjut ya. Kenapa mau kerja di Malaysia? Karena banyak cuannya. Oh, banyak cuannya. Oke. Apa alasannya kenapa memilih Malaysia? Karena di sana bisa menolong orang tua, ada masa depan saya juga di sana. Ada masa Oke, depan. bagus ya. Calon masa depan lelaki kah? Calon masa depan cuy. Oke, kejap cek satu. Oke, denger ya. Takutnya nggak denger nanti nggak on guys. Lanjut. Cuan lah. Cari cuan. Oke, cuan untuk masa depan. Kenapa memilih Malaysia? Karena gajinya besar. Wah, besar. Oke, Besar berarti lagi. karena cuannya. Iya, it's money. Oke, Kak, kenapa memilih Malaysia? Karena di Ini sana random ya? lumayan gajinya daripada Lumayan. Indonesia. Oh, berapa perbedaannya itu seperti apa sih kalau antara Malaysia dan besar bedanya. Kalau aku di Dumai kerja Dumai. gajinya cuma 1.500.000, tak cukup untuk makan. Oh, 1.500.000. Kalau di Malaysia itu kalau ditukarkan di rupiah berapa? Nggak tahu. Bang, gaji guru di Indonesia sama di luar negeri bedanya berapa? Menarik nih. Gaji guru Banyak nih adalah salah bedanya. satu hal yang nentuin kualitas pendidikan di negara kita. Soalnya sebagus apapun gurunya, passion apapun itu guru, kalau apresiasinya rendah, pasti lama-lama lelah. Emang berapa sih gaji guru di Indonesia? Terus sampai sama ID Times, Indo, dan Business Insider. Di Indonesia, gaji guru itu sekitar 1,5 juta sampai 5,9 juta per bulan. Itu guru yang udah PNS. Kalau guru yang masih honorer cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Ini buat kamu yang masih sering bandel sama guru, nggak sopan, coba tobat ya. Mereka capek soalnya. Tolonglah. Sebagai perbandingannya, negara tetangga kita Malaysia, gaji gurunya itu sekitar 19,5 juta per bulan. Jauh banget. Bahkan di data 30 negara yang masuk Organization for Economic Cooperation and Development, Indonesia jadi urutan terakhir dalam masalah gaji guru, yaitu sekitar 3,5 juta per bulan. Paling kecil kita. Sedangkan yang paling tinggi itu di negara Swiss dengan gaji sekitar 83 juta per bulan. Akhir-akhir ini sering muncul berita 83 juta. perbandingan guru di Indonesia dan di luar negeri. Bahkan nggak perlu jauh-jauh kayak di Malaysia, di Jepang. Di Jepang itu mungkin bahkan bisa sampai 2 kali lipat gaji guru di Indonesia. Apakah kalau menurut saudara David itu sudah tepatkah gaji guru di Indonesia itu segitu, atau terlalu jauh, atau cuman kurang dikit cukup lagi lah ya. gitu? Seberapa sih yang pantas didapatkan oleh pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa ini? Iya, menurut saya belum cukup dan belum pantas. Buktinya Belum data pantas sih, terbaru yang saya setuju. dapat adalah orang yang terjerat pinjaman online, nomor satunya adalah berprofesi sebagai guru. Orang yang terlibat ke pinjaman online adalah orang yang prasejahtera.
Artinya banyak kebutuhan yang tidak bisa tertutupi dengan hanya mengandalkan gaji saja. Jadi menurut saya dibuat kebijakan yang terbaru untuk lebih mensejahterakan guru. Gaji guru adalah salah satu hal yang bener guys ya, sebab kita ini sedih miris jika banyak sekali ya guru-guru yang terjerat dengan adanya pinjaman online, pinjol guys ya. Dan itu bukan hanya guru aja, itu banyak sekali loh. Di kawasan sini tuh bun, di kampung-kampung tuh banyak sekali yang terjerat oleh pinjaman online. Sebab dia kan biasanya menggunakan ID card aja di foto dapatlah cair, tapi untuk membayarnya sulit dan akhirnya terjerat di situ guys ya. Dan ini ternyata guru ini memang nggak pantas lah digaji segitu, apalagi dari harga rate gaji dia itu 200 sampai ke 600 itu yang honorer ya, yang belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil, itu memang rendah banget. Masya Allah, itu mana cukup cuy dengan kualitas yang dilakukan gitu kan, tak sebanding guys. Jadi inilah guru tanpa tanda jasa ya seperti ini. Kalau PNS pun paling tinggi berapa tadi, 5 atau 6 juta gitu ya guys ya. Tapi kalau di Malaysia 19 juta ataupun berapa tadi, gede banget. Dan itu perbedaan yang signifikan banget. Bahkan guru-guru yang ini kan mahal-mahal di sana gitu loh. Jadi semoga lebih peka lah terhadap hal ini guys. Sebab kita pengen nih bangsa ini menjadi bangsa yang besar ya, bangsa yang cerdas. Yaitu tadi dimulai dari gurunya cuy. Kalau guru diterapkan gaji yang cukup besar, cukup memadai, pasti mengajarnya dengan totalitas ya. Betul lah guys ya, kualitasnya pun akan terjamin gitu loh. Next ya, lanjut ya. Menentukan kualitas pendidikan di negara kita. Kita semua paham lah ya, ada harga, ada kualitas. Karena sebagus apapun gurunya, sespesial apapun dia, kalau besok mereka masih khawatir makan apa, bahkan ada yang sampai harus pinjol gara-gara gajinya terlambat, ya lama-lama stres juga lah. Gaji guru Indonesia itu sekitar 1,5 sampai 5,9 juta per bulan. Itu udah yang PNS. Kalau yang honorer itu cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Sementara gaji guru di Malaysia itu bisa sampai sakit kepala, Panadol Extra, saat redakan sakit kepala dan nyeri mengganggu. 19,5 juta per bulan. Hampir 20 Jauh juta banget kan perbandingannya. Kira-kira menurut kalian, kenapa sih Malaysia bisa sanggup gaji guru 19,5 juta per bulan, sedangkan Indonesia tuh enggak? Di Indonesia, gaji pokok anggota DPR bisa mencapai 4,2 juta rupiah, tapi masih banyak tunjangan lainnya yang kalau ditotal dalam sebulan, DPR di Indonesia bisa menerima 48 juta rupiah. Masih ada juga uang sidang atau paket sebesar 2 juta rupiah. Sedangkan di negara Malaysia, anggota parlemen bisa mendapatkan gaji sebesar 71 juta rupiah per bulannya, di mana 54 juta adalah gaji pokok, 17 juta untuk tunjangan seperti telepon, perjalanan dinas, supir, hiburan, dan masih ada tunjangan lainnya. Terus dia tanya, "Dok, dokter kerja di mana?" Aku bilang sih aku kerja di private hospital. Wah, enak lah ya, kaya raya. Wah, kaya raya. Nggak tahu dia di Indonesia itu dokter pun susah cari makan. Ya, berapa dok salary gajinya? Hitung-hitung 10.000 ringgit satu bulan. Ya ampun dok, dokter pak kerja sini aja lah di Malaysia. Kenapa? Di sini kalau spesialis konsultan itu gajinya tuh 80.000 ringgit sampai 100.000 ringgit. Kalau rupiah kan 262 juta. Mending aku ke Malaysia aja ya kan. Pindah. Pening kepalaku. Kita mulai. Oke guys ya, kalau gaji dokter ternyata 30-an juta ya, tapi kalau di Malaysia lebih tinggi lagi, bahkan sampai 80 ke 100 ribu ringgit. Ya ini kalau dirupiahkan 220 juta cuy. Jadi cukup banyak banget nih ya. Cukup banyak banget nih untuk mendapatkan gaji segitu guys ya. Tapi apapun harus bersyukur dong ya, harus bersyukur. Bahkan dokter tadi pun mau berpindah ke Malaysia aja gitu guys ya. Waduh, lanjut ya. Dari fakta yang ada di kawasan Asia Tenggara. Gaji minimum di berbagai negara di kawasan ini ternyata sangat bervariasi. Di Singapura, misalnya, tidak ada kebijakan gaji minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, kecuali untuk profesi tertentu seperti petugas kebersihan dan satpam. Namun, menariknya, gaji rata-rata untuk seorang satpam di Singapura bisa mencapai lebih dari 2.540 dolar Singapura, yang setara dengan sekitar 18.886 dolar Amerika. Ini angka yang cukup mengesankan, terutama jika kita bandingkan dengan standar Asia Tenggara lainnya. Di Brunei, meskipun tidak ada gaji minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, gaji terendah yang ditawarkan juga masih cukup tinggi, sekitar 800 dolar Brunei,
atau sekitar 595 dolar Amerika. Ini menunjukkan bahwa di negara-negara yang lebih maju seperti Singapura dan Brunei, standar hidup yang tinggi memungkinkan pekerja untuk menerima gaji yang cukup besar meskipun tidak ada regulasi gaji minimum. Beranjak ke Malaysia, sejak Januari tahun 2023, pemerintah menetapkan gaji minimum sebesar 1.500 ringgit Malaysia atau sekitar 317 dolar Amerika. Namun, baru-baru ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah mengumumkan bahwa pada tahun 2025 mendatang, gaji minimum ini akan dinaikkan menjadi 1.700 ringgit Malaysia. Ini adalah langkah yang sangat positif dari pemerintah Malaysia untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menjaga daya beli masyarakat. Jika kita melihat Thailand, gaji minimum mereka berkisar antara 243 hingga 270 dolar Amerika, tergantung pada wilayahnya. Di sini terlihat bahwa perbedaan gaji minimum dalam satu negara juga dipengaruhi oleh biaya hidup di setiap daerah. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, di mana gaji minimum bervariasi antara 108 hingga 277 dolar Amerika, tergantung pada daerahnya. Di daerah seperti Jakarta, yang biaya hidupnya lebih tinggi, gaji minimum tentu akan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang biaya hidupnya lebih rendah. Di Filipina, Vietnam, dan negara-negara lain seperti Kamboja dan Laos, gaji minimum bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan dan wilayahnya. Misalnya, di Filipina, gaji minimum berkisar antara 67 hingga 250 dolar Amerika. Sementara di Kamboja, gaji minimum untuk pekerja pabrik adalah sekitar 181 dolar Amerika. Laos bahkan memiliki gaji minimum yang lebih rendah, hanya sekitar 64 dolar Amerika. Dan yang terendah adalah Myanmar, di mana gaji minimum harian hanya sekitar 0,9 dolar Amerika, yang jika dihitung per bulan, berkisar antara 46 hingga 55 dolar Amerika. Dari data ini, terlihat jelas bahwa perbedaan gaji minimum di Asia Tenggara cukup signifikan. Negara-negara yang lebih maju seperti Singapura dan Brunei, meskipun tidak memiliki regulasi gaji minimum, mampu memberikan kompensasi yang jauh lebih tinggi kepada pekerja mereka. Di sisi lain, negara-negara seperti Laos, Myanmar, dan Kamboja yang masih menghadapi tantangan ekonomi besar, memiliki gaji minimum yang jauh lebih rendah. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah negara-negara tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja mereka. Namun, kembali ke topik utama. Mengapa gaji minimum di Indonesia, meskipun kaya akan sumber daya alam, masih lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia? Ada beberapa faktor yang dapat kita analisis. Pertama, produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan dengan Malaysia. Produktivitas yang lebih tinggi biasanya berarti output yang lebih besar per pekerja, yang memungkinkan perusahaan untuk membayar gaji yang lebih tinggi. Malaysia juga lebih maju dalam hal investasi dan penggunaan teknologi dalam industrinya. Teknologi yang lebih canggih memungkinkan peningkatan produktivitas dan efisiensi, yang pada akhirnya mendukung pembayaran gaji yang lebih tinggi. Selain itu, kualitas pendidikan dan pelatihan di Malaysia umumnya lebih baik, yang berarti tenaga kerja mereka lebih terampil dan memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Pekerja yang lebih terampil tentu cenderung mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Kemudian, biaya hidup di Indonesia umumnya lebih rendah dibandingkan Malaysia, sehingga gaji yang lebih rendah di Indonesia mungkin masih dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, meskipun banyak yang masih merasa belum mencukupi. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan gaji minimum juga berbeda. Malaysia mungkin memiliki kebijakan yang lebih agresif dalam menaikkan gaji minimum untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Struktur ekonomi juga memengaruhi perbedaan ini. Indonesia masih didominasi oleh sektor pertanian dan manufaktur yang padat karya, yang biasanya menawarkan gaji lebih rendah. Sementara itu, Malaysia lebih bergantung pada sektor jasa dan industri teknologi tinggi yang menawarkan gaji lebih tinggi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah regulasi dan perlindungan tenaga kerja di Malaysia mungkin lebih kuat dibandingkan dengan di Indonesia. Perlindungan terhadap upah yang adil, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang lebih baik dapat berkontribusi pada kesejahteraan pekerja. Korupsi dan efisiensi birokrasi di Indonesia juga masih menjadi hambatan. Korupsi bisa memengaruhi distribusi kekayaan dan efisiensi ekonomi yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya upah pekerja. Sebagai kesimpulan, meskipun Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, faktor-faktor seperti produktivitas, teknologi, kualitas pendidikan, kebijakan pemerintah,
dan struktur ekonomi memainkan peran penting dalam menentukan besaran gaji minimum. Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia, perlu adanya fokus pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, kualitas pendidikan, serta investasi dalam teknologi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Teman-teman, penting untuk diingat bahwa topik ini bukan untuk memicu perdebatan atau perbandingan yang memperuncing perbedaan, tetapi lebih kepada pembelajaran agar kita bisa mengambil pelajaran dari negara-negara lain dan menerapkannya demi kemajuan bangsa kita. Semoga ke depan, dengan perbaikan yang terus dilakukan, gaji minimum di Indonesia bisa meningkat, dan kesejahteraan pekerja semakin baik. Terima kasih sudah menonton. Oke guys ya, cukup menarik ya dikupas tuntas oleh channel ini. Link ada di description. Sekali lagi kalau kalian mau nonton videonya langsung guys ya. Dan memang ternyata nomor 4 ya di Asia Tenggara guys, Indonesia, bahwa Malaysia, Singapura, Brunei, Malaysia, Indonesia dan selanjutnya guys ya. Tapi ya ini bukan tentang perdebatan guys ya. Memang ini bisa belajar lagi agar Indonesia juga menerapkan. Intinya ini guys ya, kalau anak-anak bangsa ini lebih cerdik, lebih pandai, bijak, itu pasti otomatis nanti akan meningkat dengan sendirinya. Yaitu diawali dari mana? Diawali dari gaji guru. Ya, gaji guru ini harus memang setara, yang sepadan lah, sebab dia mendidik anak-anak kecil ini daripada sejak dini itu bukan mudah bro. Itu memang sulit banget ya. Dan itu kalau gajinya cuma segitu-segitu doang, ya gimana mau kualitasnya mau ada gitu ya. Sebab 200 sampai ke 500 doang itu satu bulan, mana cukup. Yang jelas itu memang gak cukup. Jadi ini berharap banget lah untuk guru-guru di Indonesia ini diperhatikan lagi oleh pemerintah dan bisa dinaikkan taraf hidupnya, kan lebih sejahtera gitu. Otomatis cara mengajarnya juga akan lebih efisien, lebih maksimal intinya guys ya, daripada digaji segitu. Jadi sedih aku kalau nampak gaji guru segitu guys ya. Padahal gaji DPR-nya aja tinggi-tinggi, tunjangannya sampai ratusan juta gitu, tapi guru kok cuma segitu. Padahal ini adalah titik awal mula untuk anak bangsa ya. Harusnya dipertingkatkan lagi guys ya. Kalau menurut kalian seperti apa? Silahkan berikan komenan terbaik Anda ya guys ya. Dan untuk korupsi juga masih banyak banget di Indonesia ini, belum bisa dibendung sepenuhnya. Semoga aja dengan adanya presiden yang baru ini ya, Bapak Prabowo guys ya, yang semangat berkobar-kobar waktu pidato kemarin itu, bisa menakuti ataupun bisa memberikan efek jerah kepada para koruptor-koruptor ini guys ya. Tinggalkan komentar terbaik Anda ya, jangan ada perdebatan di situ. Jumpa di video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.